Yang berikutnya adalah fungsi intelijen pasar. Sedapat mungkin, keputusan dalam pemasaran pertanian harus berdasarkan informasi. Proses mengumpulkan, menafsirkan, dan menyebarkan informasi yang relevan dengan keputusan pemasaran disebut dengan intelijen pasar. Peran intelijen pasar adalah untuk mengurangi tingkat resiko dalam pengambilan keputusan. Melalui intelijen pasar, penjual mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen. Penelitian pasar dapat membantu mengetahui produk apa yang tepat untuk pasar, jalur distribusi apa yang sesuai, cara yang terbaik untuk mempromosikan produk, dan tingkat harga yang dapat diterima oleh pasar. Manfaat pendekatan fungsi secara keseluruhan adalah sebagai berikut. Dengan menganalisa fungsi berbagai pedagang perantara khususnya, berguna untuk mengevaluasi biaya pemasaran. Kemudian pendekatan fungsi juga berguna untuk memahami perbedaan biaya pemasaran dari berbagai komoditi. Sebagai contoh, komoditi yang lebih mudah rusak seringkali membutuhkan biaya lebih besar daripada komoditi yang tidak terlalu mudah rusak. Kemudian yang ketiga, penjabaran tugas-tugas pemasaran ke dalam komponen-komponen fungsi tersebut sangat membantu dalam upaya meningkatkan kinerja mesin pemasaran. Pendekatan yang berikutnya adalah pendekatan institusi atau kelembagaan. Metode analisa lain dalam pemasaran adalah mempelajari struktur berbagai lembaga atau bisnis yang menyelenggarakan proses pemasaran. Pendekatan kelembagaan memperhatikan keadaan dan karakteristik berbagai jenis pedagang, perantara, dan agen-agenan terkait, dan juga pengaturan dan pengorganisasian kegiatan pemasaran. Pendekatan kelembagaan dapat membantu kita memahami mengapa terdapat spesialisasi perantara dalam industri pangan. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan perilaku. Baik sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran maupun pengorganisasian dari beberapa perusahaan dalam jalur pemasaran dapat dipandang sebagai suatu sistem perilaku. Masing-masing terdiri dari orang-orang yang mengambil keputusan dalam rangka memecahkan persoalan tertentu. Terdapat 4 persoalan besar terkait dengan sistem perilaku. Yang pertama yaitu sistem input-output, di mana setiap perusahaan atau organisasi dalam sistem pemasaran berusaha untuk menghasilkan output dari sesuatu atau input. Masing-masing menggunakan sumber daya yang mahal dan langka sebagai input dan berharap memperoleh hasil yang memuaskan dari persoalan bagaimana mengkombinasikan input tersebut untuk memperoleh hasil yang menguntungkan. Disinilah berbagai disiplin ekonomi dan ilmu-ilmu rekayasa memberikan kontribusi terbesar dalam memahami pemasaran. Yang kedua adalah sistem kekuatan atau power system. Semua perusahaan dan kelompok usaha memiliki status dan memusatkan perhatian pada peran yang sedang mereka mainkan. Mereka mengembangkan kualitas untuk memperoleh reputasi yang baik, menjadi market leader. Teori ekonomi mengenai perilaku monopoli dan persaingan tidak sempurna, demikian juga ilmu politik yang berkaitan dengan perilaku kekuasaan, memberikan wawasan mengenai sistem perilaku ini. Yang berikutnya adalah sistem komunikasi. Ketika perusahaan berkembang dan semakin kompleks, persoalan mendapatkan informasi yang akurat bagi manajer dan bagaimana menyampaikan keputusan mereka tersebut untuk dilaksanakan bagi para pekerja menjadi semakin penting. Bagaimana membangun jalur komunikasi dan pengarahan yang efektif merupakan persoalan utama bagi banyak perusahaan. Dan yang keempat adalah sistem perilaku untuk beradaptasi pada perubahan eksternal dan internal. Contoh yang paling dekat saat ini adalah perubahan strategi pemasaran melalui pasar fisik kepada pemasaran secara digital. Kemampuan perusahaan beradaptasi dengan perubahan teknologi sangat menentukan keberlanjutan perusahaan tersebut. Pendekatan sistem perilaku berguna untuk memahami perubahan besar yang saat ini tengah terjadi dalam sistem pangan atau food system. Perubahan permintaan konsumen terhadap pangan dan perubahan ilmu dan teknologi pertanian serta ilmu dan teknologi pangan mendorong hubungan yang lebih dekat antara produsen pertanian, pangan, pengolah, dan konsumen yang sebelumnya independen. Saat ini, petani harus memproduksi produk yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan spesifik pasar pangan. Kontrak dan bentuk lain komunikasi pasar mengkoordinasi keputusan input-output bagi produsen, pengolah, maupun pengecer. Setelah menyimak materi ini, menurut Anda, dapatkah fungsi pedagang perantara kita tiadakan dari fungsi pemasaran? Sampai bertemu di materi berikutnya.